Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walinda Pangasuti dengan MPM 221705108. Saya dari kelas B. Sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah teori bahasa otomata yang berjudul ekuivalensi NFA ke DFA. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu ekuivalensi. Ekuivalensi adalah kesetaraan antara dua hal atau lebih yang memiliki nilai atau karakteristik yang sama atau setara dalam konteks tertentu. Lalu suatu DFA dapat dibuat dari suatu NFA yang ekuivalen. Lalu ekuivalen berarti dapat menerima bahasa yang sama. Nah, di sini ada misalnya kayak M1 ke DFA dan M2 DFA dan M2 ke NFA. Jika LM1 sama dengan LM2, maka M1 sama dengan M2. Jadi nanti kedua gambar, yaitu yang gambar NFA dan sesudah diekuivalensi ke DFA, dia akan sama-sama nilainya sama dan menerima inputan yang sama juga. Jadi sama-sama diterima atau sama-sama ditolak. Lanjut, di sini ada langkah-langkah mengubah NFA ke DFA. Yang pertama, membuat tabel transisi. Di sini ada deltanya. Lalu mulai dari state awal, initial state. Setiap state merupakan himpunan. Jadi nanti jika dia tujuannya ada yang himpunan baru, maka himpunan baru itu akan dibuat state juga. Nah, di sini sesuaikan himpunan state tujuan menjadi satu state baru. Seperti yang saya tadi bilang. Lalu sesuaikan tujuan dari state yang baru. Himpunan kosong merupakan state, tentukan himpunan state akhir. Jadi, himpunan kosong misalnya kayak tidak ada, jika menerima inputan 0 atau 1 itu dia kemana, jika tidak ada, atau merupakan state kosong, itu juga akan dibuat state baru. Nah, lanjut di sini ada NFA ke DFA-nya. Untuk gambar ini, maaf sebentar. Gambar ini, dia itu merupakan gambar NFA. Kenapa sih disebut NFA? Karena di initial state terdapat dua busur dari satu state sama. Nah, yaitu yang 0. Jadi karena gambar ini memenuhi syarat non-deterministik, maka dapat disimpulkan kalau ini adalah NFA. Nah, di sini NFA dinyatakan dalam 5 tupel. Yang pertama ada key, yaitu himpunan state. Lalu ada sigma, yaitu himpunan inputan ini. Lalu initial state, Q0, dan F ini adalah final state, yaitu Q1. Dan yang terakhir ada delta. Jadi delta ini untuk baca ya, kayak misalnya Q0 jika menerima inputan 0, dia bakal ke mana? Q0 menerima inputan 1, dia bakal ke mana? Di sini sudah ada tabel transisinya. Jika Q0 menerima inputan 0, dia bakal kemana? Lanjut. Nah, di sini yang pertama-tama untuk membuat ekuivalen ke DFA, telusuri alur state mulai dari initial state. Nah, jadi initial state di sini kan Q0. Jadi kita bangun dulu Q0 ya. Kita bangun state Q0 ya. Selanjutnya telusuri alurnya dengan memanfaatkan tabel transisi. Nah, ini tabel transisinya sudah ada di sebelah sini. State Q0 memperoleh inputan 0 menjadi Q0 state Q1. Q0, jika menginputan 0, dia bakal ke Q0 Q1. Ya, seperti ini gambarnya. State Q0 memperoleh inputan 1 menjadi state Q1. Kita gambar lagi di sini. Ya. Jadi ketika Q0 menerima inputan 0, dia bakal ke Q0 Q1, dan jika menerima inputan 1, dia bakal ke Q1. Lanjut. Nah, di sini selanjutnya telusuri state yang baru terbentuk. Nah, jadi yang baru terbentuk yang mana tadi? Nah, yang baru kita bentuk itu kan Q1 sama Q0 Q1. Nih, jadi Q0, 1, dan Q1. Lalu state Q1 memperoleh inputan 0 menjadi state kosong. Nih, dilihat juga dari tabel transisinya. Jika Q1 menerima inputan 0, dia bakal ke kosong. Lalu jika Q1 menerima inputan 1, dia bakal Q0 Q1. Jadi, kita telusuri state yang kita bangun, yaitu state Q01 dan state Q1. Jadi, kita akan pertama-tama mulai dari Q1 dulu ya. Nah, Q1 ini kita uji lagi ketika mendapatkan inputan 0.
Jadi dia kalau mendapatkan input 0, dia bakal ke kosong. Nah, tadi sudah dijelaskan dari peraturan pertama, walaupun dia bernilai kosong, dia akan membuat state baru. Jadi kita buat state baru di sini. Jika Q1 menerima inputan 0, maka dia akan kosong. Nah, di sini saya sudah buat state kosongnya. Lalu jika Q1 menerima inputan 1, dia bakal ke state Q0 Q1. Nah, di sini sudah saya gambar lagi. Nah, kalau udah, berarti kita lanjut state yang belum kita uji, yaitu state Q0 dan Q1. Yang pertama, ketika state Q0 Q1 mendapat inputan 0, dia kemana? Dan ketika dia mendapat inputan 1, dia kemana? Nah, ini agak bingung. Jadi kita lihat di sininya dari ininya nih, dari Q0 dan Q1-nya. Walaupun dia bukan Q0 atau bukan Q1, tapi kita bisa lihat dari Q0 Q1-nya ini untuk menentukan bagaimana dia menerima inputan 0 dan bagaimana dia menerima inputan 1. Nah, kita lihat di sini Q0. Yang pertama kita buat Q0-nya dulu. Jika Q0 menerima inputan 0, dia bakal ke Q0 Q1. Nah, gini gambarnya. Jika dia menerima inputan 0, dia bakal ke Q0 Q1. Dan jika Q0 menerima inputan 1, dia bakal ke Q1. Nah, udah dia bakal balik ke dirinya sendiri. Maksudnya ini jika Q1 menerima inputan 0, dia bakal ke state kosong. Kita buat satu-satu dulu ya, jika menerima inputan 0 dulu. Jika Q0 menerima inputan 0, dia bakal ke Q0 Q1. Jika Q1 menerima inputan 0, dia bakal kosong. Nah, jadi dia balik ke dirinya sendiri. Terus nanti ditanya, kenapa nggak ke sini? Kenapa garisnya tidak disambungkan ke state kosong? Karena di sini kan sudah ada state kosongnya nih. Jadi kalau semisal ditarik state kosong, berarti tidak sesuai. Jadi gini, kalau ditarik lagi ke sini, semisal Q1 ini kan benar-benar kan kosong nih, sedangkan di sini ada state kosong. Tapi kalau dia ditarik ke sini jadinya NFL lagi dong. Karena kan jadi kosong ini nggak usah ditambahin dan garis ini sebenarnya bukan nggak usah sih ya. Tapi ini berdasarkan rumus. Nah, di sini kan ada rumusnya nih. State Q0 Q1 jika memperoleh input 1 menjadi Q0 Q1, diperoleh dari D01 digabung dengan DQ10 sama dengan kosong. Sehingga hasilnya Q0 Q1 inputan 0 dia bakal balik ke Q01. Jadi di sini sudah dijelasin kan di rumusnya. Dia jika Q0 Q1 inputan 0 dia bakal balik ke Q0 Q1. Jadinya balik gini. Kalau misalnya dia ditarik ke sini lagi berarti jadinya NFA lagi dong. NFA. Iya, bakal balik ke dirinya sendiri. Kalau misalnya dipisahkan garisnya berarti bakal balik ke NFA lagi. Dan itu nggak sesuai dong. Yang kita bakal ubah ke DFA-nya. Lanjut di sini. Tadi kan jika menerima inputan 0, bagaimana jika menerima inputan 1? Nah, dilihat dari Q0 Q1-nya dulu. Jika Q0 menerima inputan 1, dia bakal ke Q1. Lalu jika Q1 menerima inputan 1, dia bakal ke Q0 Q1. Nah, di sini saya buat kembali lagi ke dirinya sendiri. Kalau ditanya kenapa nggak pindah ke Q1, ya sama aja alasannya sama yang kosong ini. Kalau dia dipisahkan garisnya, berarti dia bakal kayak apa lagi dong. Tuh. Sini juga sudah dijelaskan. Jadi sesuai rumus saja ya, kita lihat dari rumusnya. Pokoknya jika menerima inputan 1 dia bakal kemana, jika menerima inputan 0 dia bakal kemana, walaupun ada tumbuh state yang baru. Karena di sini kita akan merubah ke DEFA ya, bukan menjadi NFA lagi. Nah, maaf. Kan tadi Q1 sama Q0 Q1-nya kan udah diiniin, udah ditentuin jika inputan 01 dia bakal kemana. Lanjut di sini yang belum kita tentuin itu ada state kosong kan. Nah, jadi kalau semisal state kosong ini langsung diberi label aja 0,1 maka dia akan balik ke dirinya sendiri. Gitu. Nah, lanjut di sini ada uji coba input string. Nah, yang kiri ini NFA, sedangkan yang kanan ini DFA. Tuh. Ini ya yang NFA ini yang bercabang ini, dan ini DFA-nya. Nah, di sini sudah ada tulisan angka 0, 0111, 01110, 0110010. Nah, di sini menggunakan angka ini kita bakal uji apakah NFA dan DFA yang ini itu sama-sama memiliki persamaan diterima atau ditolaknya. Oke, yang pertama 0. Nah, kita coba ini 0 dulu ya. Jika di NFA
Jika Q0 menerima inputan 0, dia bakal ke Q1, pindah ke finalis state. Jika dia sampai ke finalis state, berarti diterima kan? Jadi gini, syarat untuk diterima atau ditolaknya, untuk syarat diterimanya itu jika dia menyampai ke finalis state, inputannya mencapai ke finalis state. Jika inputan itu tidak mencapai finalis state, maka dia akan ditolak. Nah, jadi karena Q0 menerima inputan 0 ke Q1 dan Q1 ini merupakan finalis state, maka inputan ini diterima. Lalu bagaimana dengan yang gambar sebelah kanan ini? Jika Q0 menerima inputan 0, dia bakal ke Q0 Q1 dan Q0 Q1-nya ini finalis state. Jadi kalau ditanya kenapa sih ini cara menentukan finalis state-nya bagaimana? Cara menentukan finalis state-nya ya sebenarnya terserah kita sih. Sesuaiin aja sama gambarnya. Lanjut di sini ada 0 1 1 1. Coba kita yang NFA ini. 0 1 1. Nah, dilihat dari angka inputannya ya. Dia akhirnya berakhirnya di finalis state kan. Berarti dia diterima. Oke, lanjut yang ke sini. Apakah dia diterima juga? 0 1 1 1. Ya, di sini ada satunya. Dia bakal balik ke dirinya sendiri. Itu juga diterima kan? Jalan yang ketiga ada 0 1 1 1 0. Jadi gini. 0 1 Oh gini. 0 1 1 0. Ya, jadi kita sesuaiin gini. Buat gimana sih usahain dulu dia mencapai finalis state. Pokoknya selagi itu bisa terhubung, kita bakal usahain buat sampai finalis state. Berarti ini diterima ya. Karena kan 0 1 1 1 0. 0 0 ini balik ke diri sendiri 0 1 1 0. Berarti diterima ya untuk yang ketiga ini. Lalu kita lihat yang belah kanan. Apakah dia diterima? Jadi kita buat 0 1 1 1 0. Nah, jadi kan ada 0 sama 1 nya. Dan dia berakhir di finalis state kan. Lalu untuk yang 0 tadi sama seperti yang di sini. Lalu yang kedua ini ada 1 1 0. 1 1 0 0. Jadi gini. Yang untuk yang NFA kita uji coba dulu ya. 1 nih ada inputan 1. Terus 1 0 ini 0-nya. Lalu ke sini 0. Dia berakhir di finalis state kan. Ini Q6 menerima inputan 1. Ini 1. Ini 1. Udah keambil 1. Putar lagi ke sini 1. Ambil lagi 1 berkurang. Ke 0. Berkurang lagi 0 1 ini. Tinggal sisa 1. Apakah akan mencapai finalis state? Kita putar. Nah, jadi dia sampai ke finalis state kan. Dan coba kita yang akan kita ke kanan. Apakah dia bakal terima? 1 ke sini. Lalu 1 ke sini. Dan 0 0. Dia diterima lagi ya. Lanjut yang ke terakhir. 1 0 atau 10. Apakah dia akan diterima? Yang pertama 1. Dia ke sini. Jika dia kan ngirim inputannya cuma ini doang ya yang ada angka 1-nya. Kalau ini kan menerima inputan. Dia ngirim inputan ke 1 1. 0-nya di mana? Apa ambil dari sini? Nggak bisa. Karena ini bukan berputar atau balik ke dirinya sendiri. Jadi sampai di sini 1. 0-nya sudah nggak terhubung. Berarti ditolak dong. Nggak diterima. Karena benar-benar udah nggak ada terhubung lagi. Walaupun satunya ini berakhir di finalis state, tapi 0-nya tuh sudah tidak terhubung. Lanjut ke sini. Ke DFA-nya. Apakah dia sama? Tertolak juga sama yang kayak NFA sebelah kiri. 1. Ini yang ngirim inputan 1 kan cuma garis ini nih. Busur ini nih. 1 0. Nah, dia berakhirnya bukan di finalis state. Sedangkan syarat diterima adalah inputan berakhir di finalis state. Berarti ini tertolak ya. Nah, yang ini semua sama dan yang terakhir sama juga tertolak. Lalu dapat disimpulkan kalau keduanya adalah ekuivalen. Sekian penjelasan materi ekuivalen apa ke DFA dari saya. Jika ada salah kata dalam pengucapan atau salah dalam penjelasan, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.